terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf juga mengganggu waktunya, Pak. Baik. Hari ini saya ingin sedikit berbincang-bincang tentang bagaimana cara Bapak selaku kepala sekolah selama ini mengambil sebuah keputusan terhadap suatu masalah, Pak. Ya, baik. Sudah. Menurut Bapak, selama Bapak menjadi kepala sekolah, ada nggak kasus siswa yang cukup berat untuk menurut Bapak berat untuk diambil keputusan, diselesaikan? Ya, baik. Ya. Selama saya menjabat kepala sekolah dan sudah di beberapa sekolah, dan untuk sementara ini dipercayakan di sekolah ini Santri Satu Semoe, tentunya berbagai persoalan siswa ya kita hadapi dan kita coba selesaikan bersama-sama. Dan untuk kita ketahui selama ini lagi viral-viralnya masalah anak-anak ya, kasus anak-anak masalah begal, masalah tawuran ya, itu baik kejadiannya di sekolah maupun di luar. Jadi kita coba dulu pilah-pilahkan persoalannya, kasusnya ya. Jadi baru nanti bisa kita ambil sikap ataupun kebijakan. Jadi menurut Bapak yang sekarang ini agak berat untuk ditangani seperti kasus-kasus begal, Pak ya, karena itu terkait ranah hukum, Pak ya. Nah, kalau menurut Bapak yang kasus-kasus seperti antara kepentingan siswa dengan kepentingan antara peraturan sekolah dengan kepentingan siswa yang membuat Bapak menjadi dilema seperti itu. Ya, jadi ini kan anak-anak, ini kan siswa. Yang pastinya siswa ini apapun cerita kita coba ayomi bersama. Kita coba bina, kita didik, ya, kita berikan kepada dia yang terbaik. Jadi apapun cerita kita usahakan anak ini kita lindungi, kita usahakan kita bina dia supaya dia jadi seperti itu. Lalu Pak, Bapak bagaimana mengidentifikasi kasus anak ini, apakah dia dilema etika atau kasus bujukan moral? Seperti itu. Ya, jadi kan kita lihat dulu kasusnya. Nah, Kita lihat dulu kasusnya, permasalahannya apa sebab? Karena ini anak-anak ini masalahnya adalah masalah keluarga nih. Waktu kita panggil, kemudian kita tanya kepada anak, kenapa nih nak seperti itu? Kemudian kita kembali kepada keluarganya. Itu di situ adalah masalah-masalah keluarga. Umumnya anak-anak itu adalah antara orang tua bapaknya dengan mamanya itu tidak bersatu lagi. Umumnya kejadian seperti itu. keluarga, Pak ya, Iya. latar belakang keluarga. Iya. Ini kan jadi dilema, Pak ya. Iya. Satu sisi keluarga si anak, sisi lain dia tetap harus sekolah. Iya, harus sekolah. Nah, ini seperti berbenturan antara kepentingan sekolah dan kepentingan anak. Iya. Menurut Bapak yang sudah Bapak lakukan langkah-langkah atau prosedur menyelesaikan masalah si anak ini yang sudah pernah Bapak lakukan? Jadi ini anaknya kan setiap anak ini kan ada kelasnya. Tentunya di kelas itu ada wali kelasnya. Jadi tahapannya yang pertama kita coba mengambil wali kelas. Ya. Di apa persoalan? Dan, yang pastinya wali kelas ini lebih banyak tahu dibanding guru lain wali kelas. Karena kan pengganti orang tuanya di kelas itu kan wali kelasnya. Kemudian sesudah itu kita bawa, kalau memang di wali kelas tidak selesai, kita naikkan ke guru BP-nya. Di situ kan ada guru BP dan guru BK. Nah, jadi sampai ke situ. Nanti ada tahapan lagi. Nanti kan ada wakil siswa. Sampai di situ nanti di wakil siswaan apa persoalan. Kalau memang sampai di situ nggak selesai, kita panggil orang tuanya. Jadi ada tahapan-tahapannya. Nanti baru sampai akhirnya anak itu adalah penyelesaiannya dengan kepala sekolah. Selama ini ketika melakukan langkah-langkah tadi Pak, kelas, BK, kesiswaan, ada tantangan tersendiri nggak? Misalnya tantangannya itu dari pihak
luar keluarga seperti apa Oh tantangannya? pasti ada, ya pasti ada. Ini tantangan berat adalah di keluarga. Kadang-kadang waktu kita panggil, ya kita hadirkan ke sekolah itu susah untuk hadir. Itu adalah satu tantangan. Sebenarnya kalau memang orang tuanya hadir, mungkin persoalan itu mudah kita selesaikan. Kalau Bapak, seingat Bapak gitu ya, penyelesaian kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika ini perlu waktu lama atau tidak? Atau singkat saja? Itu sebenarnya menurut kasusnya ya. Kalau semua kita mau, insya Allah tidak akan lama. Dari sekolah, kemudian keluarga atau orang tuanya mau, itu tidak akan lama. Ini kadang-kadang lama penyelesaiannya adalah waktu kita hadirkan orang tua. Jadi untuk hadir orang tua ke sekolah itu susah. Bermacam alasan, nggak ada waktu, sakit, macam-macam lah alasannya. Kalau memang ini sama-sama, insya Allah nggak akan lama. Asal ada kerjasama ya, Iya. dengan pihak orang tua Iya. terutama ya, itu tantangannya. Nah, menurut Bapak faktor-faktor yang mendukung dalam pengambilan keputusan ini apa? Siapa saja gitu yang mendukung Bapak dalam pengambilan keputusan, terutama misalnya terkait kepentingan anak. Ya. Semua kita warga sekolah libatkan semua. Nah, karena kan misalnya tadi kita bahas tentang di kelas itu ada juga guru-guru ataupun guru mapel yang masuk untuk mengajar. Jadi ada juga yang tahu tentang keadaan anak. Bahkan ada satu dua anak mungkin lebih dia menyampaikan sesuatunya adalah ke guru mapel. Jadi semua warga sekolah yang ada di sekolah itu terlibat dalam hal pengambilan keputusan. Karena semua kita memintakan pendapat kepada warga sekolah. Yang terakhir nih Pak ya, dari sekian tahun Bapak menjalani sebagai kepala sekolah, tentunya banyak sekali masalah yang sudah Bapak hadapi ya, yang paling berkesan gitu menurut Bapak tentang sehingga terbentur antara dua kepentingan yang dua-duanya benar gitu. Kira-kira apa yang bisa Bapak ambil dari pengalaman Bapak bertahun-tahun menghadapi semua permasalahan siswa? Ya, tentunya pasti ada itu selama ya sudah beberapa sekolah. Saya sebagai kepala sekolah ya hampir dalam kasus-kasus itu hampir sama semua di setiap tahun. Kadang-kadang hanya itu saja yang berulang. Jadi seperti tadi kadang-kadang kan anak kurang perhatian di rumah. Kemudian kita coba di sekolah supaya anak-anak itu menjadi anak-anak yang baik lah untuk masa depannya. Jadi kadang-kadang waktu kita mengambil keputusan itu memang berat. Maksudnya begini, ada kesalahan misalnya seperti ini yang kejadian yang lagi viral ini. Ada anak-anak masalah begal, masalah tawuran di luar. Kalau kita kembalikan kepada orang tua, nanti menjadi masalah lagi. Bukan jadi dia. Jadi kita harus lihat dulu persoalannya yang sedemikian rupa, persoalan yang berat sekali apa. Kalau terus kita kembalikan kepada orang tua, kadang-kadang waktu kita keluarkan dari sekolah istilahnya seperti itu, bukan menjadi bagus nanti, malah menjadi lebih rusak lagi di masyarakat. Jadi itu memang hati-hati, bukan dalam arti mudah seperti itu kita. Memang ucapan itu cukup mudah, tapi mengambil kebijakan tersebut sikap itu yang sebenarnya susah. Jadi seperti itu. Perlu kehati-hatian, Iya. pertimbangan yang banyak Pak ya. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak, pengalaman Bapak bisa saya jadikan pengalaman juga ya, dan pembelajaran tentunya sangat berharga. Sekali lagi terima kasih Pak. Iya. Ya. Assalamualaikum Pak Azmi. Waalaikumsalam. Ini terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk bisa
Boleh Bu, dengan sangat senang hati. Jadi seingat Bapak selama ini ketika Bapak menjadi kepala sekolah, pengalaman Bapak menghadapi kasus-kasus baik siswa atau guru atau tenaga pendidikan, yang paling berat itu yang seperti apa Pak? Yang paling berat di ketika menangani anak-anak ya, ada kasus salah satu anak saya itu terlibat dengan hukum. Jadi mereka kejadiannya malam minggu gitu ya, tawuran, dan ada korbannya, sehingga beberapa anak-anak tersebut dipanggil ke pihak kepolisian. Nah, salah satunya ada anak kami dari SMK Negeri 6 Semoy. Itu kasus yang paling berat karena anaknya itu untuk kasus tersebut proses damainya lama, hampir 1 bulan. Jadi polisi dan pihak penyidik melakukan penyidikan sampai 1 bulan, dan alhamdulillah hasilnya sudah damai dan anak tersebut sekarang sudah dikembalikan ke orang tuanya. Jadi yang saya tangkap kasus yang terberat itu yang terkait dengan hukum Pak ya? Iya benar sekali. Seingat Bapak, berdasarkan pengalaman Bapak, pernah nggak mengalami yang namanya kasus yang sifatnya dilema gitu? Iya. Kasus tadi itu kan anaknya sudah selesai dengan hukum dan dinyatakan memang tidak bersalah seperti itu, dan akhirnya dia minta kembali balik sekolah. Nah di sekolah kan kita sudah punya aturan, beberapa aturan, salah satunya adalah anak-anak yang terlibat dengan hukum, kemudian yang anak-anak melakukan beberapa banyak kesalahan itu kita pindahkan ke tempat yang lain seperti itu. Nah jadi ketika dia balik, jadi dilema buat saya, apakah mempertahankan dia atau dia kita pindahkan ke satuan pendidikan yang lain, ke sekolah yang lain, maksud seperti itu. Karena mengingat aturan tadi, karena kita sudah pernah melakukan beberapa anak yang sudah kita lakukan pembinaan, kemudian sudah kita lakukan beberapa cara sehingga anak tersebut berubah, ternyata pada akhirnya kita pindahkan juga. Itu hasil permintaan orang tua dan anaknya tersebut. Nah yang ini kasusnya anaknya masih ingin sekolah di sini, sedangkan masalah dia itu sudah bersebar di anak-anak, terutama wali siswa juga sudah pada tahu. Jadi saya dilema saat itu, mempertahankan dia di sini, ada rasa kasihan, atau menegakkan keadilan bahwa anak-anak yang berkasus itu harus dipindahkan. Itu yang terjadi saat itu. Kan sudah seperti itu Pak ya kondisinya, kawan-kawannya sudah tahu. Di sisi lain kita harus menerapkan, Bapak harus tetap menegakkan aturan sekolah. Di satu sisi kasihan juga sama si anak Pak. Menurut Bapak selanjutnya itu seperti apa? Ya baik, saya berpikir 1 bulan dia kemarin di di polisi itu, di karantina itu, saya kasih nama pesantren pendidikan, lebih ke agama di sana ya. Jadi setelah dia keluar dari pesantren itu, dari karantina polisi itu, dan dia kembali ke sini, dilema saya itu bingung, jadi harus seperti apa. Setelah saya komunikasikan dengan tim pengembang kurikulum, terus terutama dengan wali kelas dia dan beberapa guru yang lain yang pernah mengampu pelajaran di kelas anak tersebut, dan saya juga melakukan beberapa diskusi dengan anak-anak teman-teman di kelasnya, dengan teman-teman di kelasnya termasuk dengan adik tingkatnya. Akhirnya saya mengambil keputusan bahwa setiap kesalahan itu, apalagi anak tersebut ingin melakukan perubahan terhadap dirinya, tidak layak buat saya, tidak berikan kesempatan buat dia. Jadi saya berikan kesempatan, karena semua anak pun yang kita lakukan proses tadi itu juga kita kasih kesempatan, semuanya kita kasih kesempatan, bahkan berulang-ulang kali kesempatan kita berikan. Dan anak ini meski tadi aturan seperti itu, apa salahnya tidak saya kasih kesempatan, karena dia langsung menghadap saya ingin melanjutkan. Jadi sekarang sudah saya kasih kesempatan dengan beberapa catatan pastinya, dengan berapa yang harus dia penuhi ya, sehingga bisa kembali lagi ke sini, seperti itu. Baik, luar biasa Pak ya. Tentunya memerlukan pemikiran yang mendalam, di samping
perasaan juga seperti itu. Kalau menurut Bapak selama menangani kasus-kasus yang dilema seperti tadi, tantangan apa yang Bapak hadapi dengan tantangan seperti apa? Tantangannya kan kalau kasus dilema itu kan dua-duanya benar, memilih A benar, memilih B juga benar kan. Beda dengan kasus kayak bujukan moral, itu benar dan salah. Otomatis setelah kita verifikasi ini banyak salahnya, udah itu jangan diambil kan. Kalau kasus yang dua-duanya benar emang sulit sekali memutuskan. Oleh karena itu saya sebelum mengambil keputusan yang memang sifatnya dilema ini sering berdiskusi, terutama dengan tim di sekolah, dengan tim pengembang sekolah dan beberapa kayak BPBK kita libatkan juga. Terus beberapa guru-guru yang saya anggap punya punya pemikiran yang bisa memberikan solusi untuk saya kasus-kasus seperti itu. Jadi ketika ada kasus-kasus yang dilema seperti ini, saya diskusi dengan teman-teman guru yang lain. Jadi, baik. Jadi tadi yang Bapak sampaikan bahwa Bapak berdiskusi juga dengan wali kelas, dengan guru BK, bahkan siswaan, seperti itu Pak ya. Orang-orang yang sekitar yang mendukung pembuatan keputusan yang harus Bapak lakukan. Nah, tadi dari pihak orang tua atau lingkungan keluarganya si siswa ini seperti apa Pak? Ya. Tadi kan selain si anak yang datang ke sini kepingin dia melanjutkan studi lagi di tempat kita, orang tuanya juga mendukung, bahkan orang tuanya memohon untuk anaknya tetap di sini. Oleh karena itu, karena memang punya dukungan dari orang tua, jadi saya merasa yakin untuk memberikan kesempatan buat anak itu untuk kembali lagi ke sini, karena saya yakin bahwa dengan dukungan orang tua juga dan pastinya masyarakat sekitar dia kan juga mendukung untuk dia kembali ke sekolah ini. Jadi saya bisa yakin bahwa keputusan yang saya ambil memberikan kesempatan buat anak itu bisa bukan keputusan yang membingungkan saya pada akhirnya seperti itu ya. Jadinya seperti keputusan bersama ya. Benar sekali ya. Dan terakhir nih Pak ya, selama Bapak menjadi kepala sekolah lalu menjumpai kasus-kasus, pembelajaran apa yang bisa Bapak ambil dari pembuatan keputusan yang pernah Bapak ambil? Pembelajaran yang paling yang bisa saya ambil yang pertama adalah setiap keputusan itu kita harus menelaah dulu dengan macam cara. Jadi kita melihat masalah ini seperti apa, masuk dilema atau masuk rujukan moral tadi itu kan. Kemudian yang kedua, ketika mengambil keputusan sebaiknya kita berkomunikasi dengan beberapa pihak terkait untuk mengambil keputusan itu biar sama-sama menyenangkan, pastinya sama-sama itu bermanfaat. Yang ketiga, keputusan pun yang diambil itu kita harus bertanggung jawab. Jadi untuk bertanggung jawab itu kita kalau emang diperlukan ya, berarti keputusan diambil itu setelah kita berdiskusi, berarti kita buat beberapa kesepakatan dengan yang orang yang akan kita ambil keputusan. Ya pada akhirnya perlu kita evaluasi dan perlu kita refleksi apa keputusan kita itu sudah tepat apa belum. Karena apapun keputusan yang diambil itu selama kita bisa menjaga itu, saya rasa itu tepat. Kecuali selama kita udah selesai, tidak peduli lagi dengan itu, ya apapun itu pasti tidak tepat ya. Jadi tetap di follow up, tetap kita tindak lanjuti dari setiap apa yang kita ambil keputusan itu. Mungkin itu saja Bu. Ya baik Pak, Ya. terima kasih banyak. Ini pembelajaran juga buat saya. Terima kasih banyak, bermanfaat sekali sharing hari ini. Ya sukses untuk kegiatannya. Assalamualaikum Ya warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.